sebelumnya saya izin buat wawancara ibu karena mengenai tugas UAS. Oke. Oh ini bukan magang? Bukan, belum. Oh ini Magang semester 7 Bu. Magang ini semester masih semester 7. 5. Sebenarnya perkenalan diri itu nama ibu siapa? saya Tasya, jabatan saya manajer mutu. Kalau boleh tahu tuh dari perusahaannya berdiri dari tahun berapa dan alasan ibu memilih perusahaan itu di sini? Berarti itu personal ya, alasan memilih itu. Jadi perusahaan itu berdiri tanggal bulan Oktober ya, tanggalnya saya kalau tidak salah di tanggal 9 Oktober itu 2024. Jadi untuk saat ini adik-adik ini kalau saya yakin kalau jadi kakak-kakak. Jadi adik-adik ini saat ini itu kita sudah berdiri tingkat validasi. Sebelumnya kami itu berdiri sebagai jasa servis. Jadi servis alat laboratorium. Kalau boleh tahu Bu, struktur organisasi asuransi di sini tuh ada apa aja sih? Struktur organisasi Ya. asuransi maksudnya? Asuransi di dalam PT Era Baru pasti. Iya, dia bisa lihat ya. Jadi struktur organisasi kita, mungkin saya menceritakan sedikit. Jadi kami itu laboratorium kalibrasi. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu Komite Akreditasi Nasional kan, jadi semua negara-negara itu memiliki kayak badan standarisasi untuk pengukuran. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang memang memiliki. Terus yang mewadahi itu namanya Komite Akreditasi Nasional kan. Nah, kita Era Baru itu salah satu lab swasta, jadi banyak, ada pemerintah, ada swasta. Kira-kira kalau yang sejenis sama kita tuh sudah sekitar 300 atau 400 lebih. Jadi udah banyak. Itu dari Sabang sampai Merauke ya, terhitung di Indonesia. Nah, Era Baru itu salah satunya. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu waktu zaman COVID, kita itu ke mall gitu, kemana-mana selalu pakai termometer gitu. Jadi untuk syarat pengukuran harusnya sebelum alat itu dipakai itu harus diukur dulu, dicek dulu gitu, kira-kira valid tidak data yang akan dia keluarkan. Sama kalau misalnya kita ke pasar atau ke mall, ada timbangan-timbangan di sana. Nah, timbangan itu seringnya dipakai itu kan akan menyusun. Dan kalibrasi itu hadir untuk mengecek itu apakah nilainya sesuai atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya sesuai atau tidak itu kan ada satu lembaga lagi namanya metrologi. Kalau kita mengeluarkan hasil, lalu kita menginformasikan dari alat yang 5 kilo ini ada koreksi, tapi ada penyusun dia naik atau dia turun gitu, sehingga ketika perusahaan melakukan penimbangan itu harus disesuaikan dengan minus atau kurangnya yang kita informasikan ke mereka. Kalau boleh tahu Bu, kalau kelebihan dari struktur organisasi itu apa sih Bu, kelebihan dalam struktur di sini? Kalau kelebihan, jadi kalau struktur organisasi kan semua perusahaan itu punya masing-masing. Kelebihan kekurangan sebenarnya itu lebih ke arah ke personilnya masing-masing. Jadi kalau Era Baru itu kita di atas kita punya direktur utama, lalu ada wakil direkturnya, ada manajer mutu. Jadi di bawah manajer mutu, kayak adik-adik lihat di sini kok ada manajer teknik kan sebutannya manajer juga. Kenapa ada atasan manajer? Apakah manajer mutu ini atasan dari manajer administrasi misalnya? Sebenarnya bukan. Jadi mereka punya jadi mereka punya job base yang berbeda. Tetapi kalau di
kami sebagai kalibrasi kan acuannya 1705. Kita menggunakan standarisasi ISO. Jadi di dalam ISO itu menginformasikan ada satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh kerja laboratorium, dan orang itu bertanggung jawab kepada atasannya. Jadi orang teknik ini berhubungan dengan teknik, administrasi berhubungan dengan administrasi, lalu semua tanggung jawab, semua pekerjaan yang dilakukan, semua pengembangan dan sebagainya itu dipantau oleh si manajer mutu ini. Karena di dalam ISO manajer mutu itu disampaikan bahwa dia yang menjaga sistem, mengendalikan gitu. Bagaimana organisasi NKRI apakah dibuat dalam sebuah bagan atau dia boleh beri contoh gak Bu kayak dampak nyata dari efek positif dari negatifnya dalam era dari struktur atau dari pekerjaan masing-masing? Dari struktur. Kalau dari struktur sebenarnya nggak ada masalah ya, jadi karena dari dua departemen itu sama-sama jadi setiap ada problem atasannya sebelum sampai ke direktur manajer dulu. Berarti harus dikasih tahu dari manajer itu dulu Ya. baru ke direktur. Ya, jadi kami punya prosedur di mana ketika misalnya terjadi masalah problem bagian yang mengetahui dalam itu. Jadi minusnya apa gitu, itu nggak ada minusnya. Itu sejauh itu kalau secara struktural gitu. Tapi kalau misalnya problem person ke person itu pasti ada minusnya. Kan struktur organisasi ini dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya? Terkait masalah kalau masalah biasanya secara struktur masalah itu teratasi dengan baik. Nah, tetapi perjalanan dari ketika menghadapi masalah gitu mungkinnya. Jadi kita tuh punya prosedur. Jadi ketika menghadapi suatu masalah kita tuh kerjanya udah pakai step-step. Jadi step 1 ngapain, step 2 ngapain, step 3 ngapain. Jadi ada prosedurnya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang kelemahannya apa, kekurangannya apa gitu di dalam ketika kita menjalankan prosedur dan ketika terjadi masalah di organisasi itu misalnya. Sejauh ini semuanya baik gitu, maksudnya semuanya dapat diatasi karena memang kami step by step gitu mengerjakan. Jadi kalau ada masalah misalnya ditemui di kalau ada dilihat misalnya ketemunya di bagian sini. Nah bagian sini itu ketika ada problem, ada masalah, nggak hanya di dia akan sampaikan. Walaupun ketika mengatasi masalahnya nanti kita ikut sertakan. Jadi dia akan ngomong ke atasannya. Biasanya di atasannya akan mengkomunikasikan lagi ke manajer tekniknya atau di manajer administrasi. Nah dari situ biasanya yang para manajer akan discuss ke manajer untuk saya misalnya. Ini ada problem seperti ini, tindakannya seperti apa. Gitu. Jadi ketika ada problem, si yang bersangkutan ada masalah itu naik ke supervisornya, maka setiap orang itu belajar. Jadinya setiap orang tahu bahwa kalau ada masalah, ada problem, saya harus menangannya seperti apa. Terus kalau misalnya masalah itu tidak kami punya punya kayak kalau perusahaan itu punya visi misi. Jadi setiap tahun itu visi kita nih apa nih. Terus ketika tahun ini ada masalah seperti ini, itu akan selalu nih kalau ada meeting, kalau ada apa itu kita angkat. Gitu. Kita menghindari kesalahan itu benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kelemahan organisasi itu pasti ada, tapi itu di bagian komunikasi. Itu entah ketika ada problem terus disampaikan dengan setengah, gitu. Jadi masalah komunikasi aja. Gitu. Tapi kalau secara struktural sejauh ini itu aman aja.
apakah struktur ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas pada perusahaan cara baru? Mungkin kalau di kreativitas kita sebut pengembangan ya. Jadi di dalam job desk kita masing-masing itu kayak misalnya si manajer ini memiliki job desk di mana si manajer teknik harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan terhadap misalnya poin A misalnya pengembangan untuk kompetensi personil. Jadi kami bisa sebutnya karyawan sebagai personil, kompetensi karyawan gitu. Jadi itu akan diproses selama, jadi kita bergeraknya setahun, jadi itu akan diproses selama beberapa bulan dalam setahun itu, lalu dilakukan evaluasi sampai di akhir tahun itu akan dibocorkan. Pertanyaan terakhir, berikan contoh dampak nyata dari efek positif dan negatif. Dari apa? Dalam organisasi. Dalam berorganisasi gitu. Iya. Jadi kalau strukturnya kan ibarat kata strukturnya kan tidak salah apa. Itu yang kadang ada komunikasi yang menyebabkan kalau ada positif dan negatif. Karena apa ya? Karena kan tadi di pertanyaan sebelumnya terkait masalah lambatnya birokrasi. Nah, di pertanyaan berikutnya itu ada nggak efek positif dan negatif? Jadi kalau terkait masalah lambatnya, karena tadi kan disampaikan tidak ada, maka tidak ada efek negatif, tapi efek positifnya kan ada. Ya. Jadi efek positif di organisasi itu selain kita membangun komunikasi, kerjasama yang baik, tujuan perusahaan itu tercapai.